Pada video ini kita akan membahas tips mengerjakan soal UTBK. UTBK adalah ujian tertulis berbasis komputer yang harus diikuti oleh peserta PPG secara daring dari tempat kediaman masing-masing. UTBK itu sendiri terdiri 15 soal Situational Judgment Test atau SJT dan 35 soal Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Total soal UTBK yaitu 50 soal dengan durasi waktu 120 menit. Kita bahas jenis soal yang pertama, yaitu Situational Judgment Test atau SJT. SJT ini dirancang untuk menguji kemampuan guru dalam menghadapi situasi realistis yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Dalam soal SJT itu disajikan serangkaian skenario yang menggambarkan situasi yang mungkin seorang guru hadapi dan bagaimana alternatif solusi yang dapat dilakukan. Alternatif solusi yang terbaik akan mendapatkan skor paling besar. Sebaliknya, alternatif solusi yang paling tidak sesuai akan mendapatkan skor paling kecil. Contohnya seperti ini. Misal disajikan pada suatu kasus, kemudian kakak diminta memilih tindakan mana dianggap paling efektif untuk menghadapi situasi tersebut pada 5 opsi jawaban. Lalu kakak memilih opsi D dan ternyata opsi D tersebut adalah solusi yang paling tepat sehingga skornya 5. Sebaliknya, jika kakak memilih opsi B dan ternyata opsi B tersebut paling tidak sesuai solusinya, maka kakak akan mendapat skor 1. Jika kakak tidak menjawabnya, kakak akan mendapat nilai 0. Tips-tips yang dapat kakak gunakan saat kakak mengerjakan soal SJT. Yang pertama, kakak harus memahami konteks soal dengan baik. Kemudian, usahakan kakak berpikir bagaimana jika kakak berada dalam situasi tersebut. Yang kedua, pilihlah jawaban yang berisi tindakan nyata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan atau pembelajaran. Yang ketiga, kakak perlu memprioritaskan keterlibatan siswa karena sekarang pembelajaran itu berpusat pada siswa, maka kita harus memprioritaskan keterlibatan siswa. Kemudian yang keempat, pertimbangkan dampak jangka panjang dari solusi yang dipilih. Jangan hanya menyelesaikan permasalahan saat ini, tetapi masalah akan muncul kembali atau bahkan lebih memburuk di masa depan. Yang kelima, kakak harus memikirkan bagaimana kreativitas dan inovasi dalam mengajar. Jika dalam pilihan jawaban ada kaitannya dengan inovasi, silakan kakak bisa memilih opsi tersebut. Yang keenam yaitu pilihlah opsi jawaban yang realistis dan dapat dipraktikkan. Jadi kakak jangan memilih situasi yang terbaik tetapi hal tersebut tidak bisa diimplementasikan atau dipraktikkan oleh kakak. Yang ketujuh, silahkan gunakan kemampuan berpikir kritis untuk melakukan analisis jawaban, sehingga jawaban yang teman-teman pilih adalah jawaban yang memiliki skor tertinggi. Selanjutnya, kita bahas jenis soal yang kedua yaitu Pedagogical Content Knowledge atau PCK. PCK adalah tes yang digunakan untuk menguji pemahaman dan kemampuan seorang guru mengenai cara mengajarkan materi atau konten pelajaran tertentu pada peserta didik. Tips mengerjakan soal PCK yaitu kakak harus memahami 7 komponen dari PCK, yaitu komponen tujuan pembelajaran, kemudian komponen pengetahuan tentang peserta didik, pengetahuan tentang kurikulum, kemampuan tentang mengajar, penilaian, sumber daya, dan pengetahuan tentang materi. Jadi, pada komponen pertama, kakak harus bisa merumuskan tujuan pembelajaran yang paling tepat sesuai dengan CP atau pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, jika soal berkaitan dengan pengetahuan peserta didik, maka kakak harus memahami seperti apa karakteristik peserta didik, bagaimana perkembangan bahasanya, bagaimana perkembangan kognitifnya, teori siapa, dan sebagainya. Selanjutnya, jika soal berkaitan dengan kurikulum, maka kakak harus memahami apa itu CP, modul ajar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kurikulum. Selanjutnya, jika soal tentang kemampuan mengajar, maka kakak harus memahami tentang model, metode, maupun strategi pembelajaran yang dapat diterapkan. Misalkan tentang problem-based learning,
project-based learning, inquiry learning, discovery learning, pembelajaran berdiferensiasi, prinsip understanding by design, prinsip teaching at the right level, culturally responsive teaching, dan sebagainya. Selanjutnya, kakak harus memahami penilaian mana yang paling cocok jika diterapkan pada pembelajaran. Selanjutnya, kakak harus memahami sumber daya yang dapat digunakan dalam mengajar. Dan yang terakhir, kakak harus menguasai pengetahuan tentang materi yang diajarkan kepada peserta didik. Jika kakak menginginkan info terbaru tentang PPG, silakan bergabung dengan grup diskusi khusus PPG bagi guru tertentu atau follow channel WhatsApp PPG bagi guru tertentu yang linknya kami sertakan pada deskripsi video ini. Jika kakak ingin mendapatkan bimbingan terkait PPG Dalja Piloting, kami menyediakan latihan soal UTBK yang terdiri dari SJT dan PJK serta pembahasannya, contoh perangkat pembelajaran untuk ujian kinerja, tips dan trik membuat video praktik pembelajaran, contoh studi kasus reflektif, contoh dan cara membuat aksi nyata, serta jurnal pembelajaran, rangkuman materi video pembelajaran, grup diskusi, dan fasilitas lainnya. Berikut ini adalah contoh tampilan dari latihan soal atau tryout UTBK yang kami sediakan. Tentunya berbasis komputer atau CAT sesuai dengan tes aslinya. Fasilitas tersebut bisa kakak dapatkan dengan bergabung bersama bimbel PPG kami melalui website bimbel.ladida.id atau dapat menghubungi nomor admin kami yang kami cantumkan pada deskripsi video ini. Terima kasih.